Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sri Suyanti, NPM F1221106 dari kelas 1C S1 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan apa arti infertilitas. Pengertian infertilitas. Menurut dunia medis, infertilitas adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pasangan yang belum mempunyai anak walaupun sudah berhubungan intim secara teratur tanpa alat kontrasepsi dalam kurun waktu 1 tahun. Begitupun ada juga menurut Juwantono pada 2008, ketidaksuburan infertil adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun. Maka dapat disimpulkan bahwa infertilisasi berarti tidak terjadinya fertilisasi atau pembuahan pada organ reproduksi wanita, yaitu tidak terjadinya proses peluburan antara satu sel sperma dan satu sel ovum yang sudah matang. Selanjutnya ada faktor penyebab infertilitas. Yang pertama itu pada wanita. Pada wanita terjadi gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi merupakan terjadinya masalah dengan proses pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi biasanya dialami wanita setiap bulan. Jika ovulasi terganggu, maka wanita akan sulit melepaskan sel telur yang dibuahi untuk mendapatkan kehamilan. Faktor yang dapat menyebabkan gangguan ovulasi, yang pertama itu sindrom ovarium polikisti. Yang kedua itu masalah tiroid atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif dan kelenjar tiroid yang kurang aktif dapat mencegah ovulasi. Dan yang ketiga itu kegagalan ovarium prematur di mana ovarium berhenti bekerja sebelum usia 40 tahun. Yang kedua, penyumbatan tuba. Kerusakan atau penyumbatan tuba Fallopi seringkali disebabkan oleh peradangan pada tuba Fallopi atau sapitingitis. Ini dapat terjadi akibat penyakit radang panggul yang biasanya disebabkan oleh infeksi menular seksual, endometriosis, atau perlengketan. Yang ketiga ada endometriosis. Endometriosis terjadi ketika jaringan yang mirip dengan lapisan rahim tubuh di luar rahim yang bukan tempatnya seperti lapisan rahim. Jaringan ini rusak dan menyebabkan pendarahan akibat respon terhadap perubahan hormon. Yang keempat, fibroid rahim. Tumor jinak yang berada di dinding rahim dapat menyebabkan infertilitas dengan menghalangi saluran tuba atau menghentikan sel telur yang telah dibuahi agar tidak ditanam di dalam rahim. Yang kelima, insufisiensi ovarium primer atau menopause dini. Insufisiensi ovarium primer atau menopause dini terjadi ketika ovarium berhenti bekerja dan menstruasi berakhir sebelum usia 40 tahun. Meskipun penyebabnya sering tidak diketahui, faktor-faktor tertentu terkait dengan menopause dini tersebut penyakit sistem kekebalan, kondisi genetik tertentu seperti sindrom Turner atau pembawaan penyakit, sindrom Fragile X, dan pengobatan tradisi atau kemoterapi. Yang keenam itu penyakit radang panggul. Salah satu penyebab infertilitas lainnya adalah penyakit radang panggul yang infeksi pada saluran genital wanita bagian atas yang meliputi rahim, saluran tuba, dan ovarium. Ini sering disebabkan oleh infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit radang panggul juga dapat merusak dan melukai saluran tuba, sehingga hampir tidak mungkin bagi telur untuk turun ke dalam rahim. Adapun juga penyebab pada pria. Yang pertama itu gangguan tiroid. Masalah hormon yang memengaruhi kesuburan pria adalah gangguan tiroid. Hormon tiroid memiliki fungsi mengatur metabolisme tubuh dan kinerja pada organ reproduksi pria, termasuk untuk reproduksi dan kualitas sperma.
Agar kualitas sperma pria maksimal, maka hormon tiroid juga harus seimbang. Jika kelebihan hormon tiroid atau hipertiroidisme dan kekurangan hormon tiroid atau hipotiroidisme dapat memengaruhi kesuburan pria. Yang kedua, hiperprolaktinemia. Kondisi ini terjadi ketika kadar prolaktin di dalam tubuh meningkat melebihi batas normalnya. Hormon prolaktin yang terlalu tinggi dapat memengaruhi produksi sperma, gairah seksual, atau libido hingga impotensi. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan. Yang ketiga, infeksi kelenjar dan saluran genital. Salah satu penyebab infertilitas pada pria adalah infeksi kelenjar dan saluran genital. Infeksi pada organ reproduksi yang bisa dialami pria seperti radang testis, infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual, gonore, sifilis, HIV, dan radang prostat. Yang keempat ada varikokel. Varikokel adalah pembengkakan pada testis. Kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah pada buah zakar sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas sperma menjadi terganggu. Yang kelima ada tarsiotertis. Tarsiotertis adalah kondisi ketika testis terpelintir. Hal ini menyebabkan aliran darah pada organ reproduksi menjadi terganggu. Kondisi ini bisa menimbulkan nyeri hebat pada testis dan disertai pembengkakan pada skrotum. Yang keenam, ejakulasi retrograde. Penyebab infertilitas pria lainnya adalah ejakulasi retrograde. Kondisi ini terjadi ketika air mani yang seharusnya keluar dari penis saat orgasme terbalik masuk ke dalam kandung kemih. Jika tidak ditangani, ejakulasi retrograde dapat menyebabkan pasangan sulit hamil. Yang ketujuh, masalah seksual. Masalah seksual yang biasa dialami pria adalah impotensi atau disfungsi ekresi, ejakulasi dini, hingga inkompetensi ejakulasi. Disfungsi ekresi terjadi ketika seseorang pria tidak dapat mempertahankan atau kesulitan untuk ekresi. Kondisi ini juga dapat menurunkan gairah seksual atau libido. 8. Kanker. Beberapa penyakit kanker dapat mempengaruhi organ reproduksi pria dan menimbulkan infertilitas pada pria. Tidak hanya itu, pengobatan kanker seperti terapi radiasi dan kemoterapi dapat memicu kondisi infertilitas. Adapun penata laksanaannya atau pengobatan. Yang pertama itu pada wanita. Pada wanita itu yang ada hysterosalpingografi atau HSG merupakan pemeriksaan menggunakan sinar X atau Röntgen untuk melihat bentuk internal rahim dan menunjukkan apakah saluran tuba tersumbat. Produser HCG dilakukan dengan memasukkan tabung tipis melalui vagina dan leher rahim. Suatu zat yang dikenal sebagai bahan kontras disuntikan ke dalam rahim. Yang kedua, USG transvaginal. Prosedur lain yang mengecek kesuburan wanita adalah melalui USG transvaginal. Produser ini dilakukan untuk mengambil gambar bagian reproduksi dengan memasukkan alat USG melalui vagina. USG transvaginal dapat dilakukan untuk melihat kondisi rahim, ovarium, tuba, serviks, dan area panggul wanita. Yang ketiga, laparoskopi. Prosedur ini merupakan prosedur untuk memeriksa indung telur, tubuh, rahim, dan rongga panggul untuk mengetahui kemungkinan adanya fibroid, polip, atau kista. Prosedur laparoskopi dilakukan dengan memasukkan laparoskopi atau teleskop diameter kecil melalui sayatan kecil di tempat bawah pusar. Yang keempat, histeroskopi. Prosedur ini dapat dilakukan untuk mengecek kesuburan wanita. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan histeroskop atau teleskopi berdiameter kecil yang akan dimasukkan melalui vagina. Prosedur histeroskopi dilakukan untuk mengetahui kondisi uterus guna mengecek kemungkinan kelainan polip,
perlengketan, dan fibroid. Prosedur perawatan kesuburan wanita ini juga membantu memetakan rahim untuk keperluan pada masa mendatang. Terus ada penata laksanaan pada pria atau pengobatan. Yang pertama itu ada analisis sperma, merupakan langkah diagnosis pertama untuk mengetahui jumlah dan kualitas sperma. Yang kedua, pemeriksaan hormon dilakukan dengan tes darah sederhana yang akan menunjukkan tingkat kadar hormon seks seperti follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH pada individu. Hasil perhitungan kadar hormon yang di luar kadar normal mendidikan ketidakseimbangan hormon dan pengobatan pengganti hormon sangat dianjurkan. Yang ketiga, biopsi testis akan dilakukan untuk mengecek bila ada masalah pada produksi sperma. Yang keempat, tes genetik dilakukan untuk memeriksa apakah ada kelainan genetik yang menyebabkan infertilitas. Selanjutnya ada pencegahan infertilitas. Pertama itu hentikan kebiasaan merokok, mengonsumsi obat-obat terlarang, atau minuman-minuman beralkohol. Yang kedua, mengurangi mengonsumsi minuman berkafein karena dapat mengganggu kesuburan. Yang ketiga, jaga keseimbangan berat badan, jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus. Yang keempat, jangan stres berlebihan. Yang kelima, periode bulanan tidak teratur, segera konsultasi dengan dokter ahli. Yang keenam, jika merasa ada yang tidak beres dengan tubuh atau bagian vital, langsung periksakan ke dokter. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil, infertilitas disebabkan oleh abnormalitas anatomi atau fisiologi sistem reproduksi wanita atau maupun pada sistem reproduksi pria yang dipengaruhi oleh banyak faktor, contohnya karena kebiasaan hidup yang kurang sehat, faktor lingkungan, dan faktor bawaan dari lahir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau banyak kesalahan dari perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.